Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala Rasulullah sallallahu fattaqullaha haitsuma kuntum wa atbi sayyatal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang diberikan kepada kita semua. Panjang usia, sehat, masih ada rezeki dan bisa menikmati rasa dan keindahan yang ada di sekeliling kita. Itu semua adalah anugerah Allah yang sangat luar biasa, yang kalau kita hitung mungkin tidak akan terhitung saking banyaknya nikmat Allah yang sangat agung. Artinya berbahagia, sebentar lagi kita akan menikmati bulan Ramadan yang Rasulullah katakan Syahrul Mubarak, itu bulan yang penuh barokah. Di sana disebutkan ditutup lawang neraka, dibuka lawang surga, dan dibelenggu setan-setan. Dan pada bulan itu juga terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin yang berbahagia, PP Muhammadiyah telah menentukan bahwa awal Ramadan itu tanggal 11 Maret. Itu berdasarkan pada hisab hakiki wujudul hilal, yaitu menurut perhitungan hisab, karena sekarang itu ilmu astronomi itu sudah begitu canggih, hebat, bahkan kita sudah bisa meramalkan gerhana secara tepat jam detik. Maka perhitungan hisab sekarang itu tentang hal-hal yang bersifat rutin, perjalanan bulan dan bintang itu sudah bisa dihitung. Maka menurut hasil hisab Majelis Tarjih Muhammadiyah, bahwa bulan pada tanggal 10 Maret itu sudah ada di atas ufuk. Cuma kalau mau diru'yat ya belum ada, karena tingginya baru 1 derajat sampai 2 derajat. Oleh karena itu, bagi warga-warga kita yang mempercayai wujudul hilal, kita akan termasuk di Mujahidin ini akan mengadakan tarawih mulai tanggal 10 malam. Di bapak-bapak yang ada kesempatan dekat sini mau ikut tarawih di Mujahidin, kita selenggarakan pertama kali pada tanggal 10 Maret ya, malam. Untuk itu Bapak dan hadirin berbahagia, marilah kita sambut Ramadan itu dengan sangat gembira, sangat berbahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena itu seperti dikatakan Rasul, Syahrul Mubarak. Barokah itu ialah melipat gandakannya kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan di bulan itu, maka dilipat gandakan oleh Allah segala macamnya, Bapak-bapak sekalian. Sholatnya dilipat gandakan, saumnya dilipat gandakan. Iftarodoa fihi syam, diwajibkan pada bulan itu syamu adalah puasa. Yang kedua, pada bulan itu juga kita bisa dengan sangat khusyuk, kontemplatif menghubungkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap minggu itu ada Jumat untuk kita berhubungan dengan Allah dengan sangat khusyuk. Setiap tahun ada Ramadan. Sengaja Allah memberikan kepada kita waktu sebulan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau pada hari-hari biasa jasad kita ini dimanja sekali, dikasih makan pakaian yang indah, minuman yang lezat, sehingga badan kita kuat, dan itu menutupi ruhani kita untuk berkontemplasi, merasakan nikmatnya ruhani, sinar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan puasa badan kita dilemahkan, tidak boleh makan siang hari, tidak boleh minum siang hari, termasuk bercampur dengan isi siang hari. Itu menjadikan badan kita lemah, ruhani kita naik, kerangkengnya itu terbuka, dan kita bisa menikmati keindahan hubungan kita berkontemplasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu itu para sahabat, para nabi, para tabi'in merasakan betul perbedaan antara waktu-waktu biasa dengan waktu bulan Ramadan, yang mungkin oleh kita tidak begitu terasa, karena kita menghadapi Ramadan itu biasa-biasa saja, seperti rutinitas. Padahal Rasulullah menginginkan kita terus tiap tahun itu bertambah kualitas kehidupan kita, sehingga kita memperoleh status nanti ialah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak dan hadirin yang berbahagia, di bulan Ramadan itu tidak hanya saum, kita menerikan sholatul lail. Ya, bagi orang yang tidak pernah sholatul lail mungkin seumur hidup bulan Ramadan nggak apa-apa, daripada tidak pernah merasakan qiyamul lail. Kalau yang terbiasa kan tidak begitu ya, qiyamul lail pada waktu sahur kita merasakan, dan berjamaah sekarang. Dan itu rasanya lebih serak dalam diri kita ini ketika berjamaah sholat lail daripada sholat sendirian. Yang ketiga, kita qiraatul Quran diperkuat, karena ini adalah bulan turunnya Quran. Kenapa bulan turunnya Quran? Kenapa kita diwajibkan saum Ramadan? Ya karena kita diturunkannya Al-Quran. Karena turunnya Al-Quran, ya Allah menyuruh puasa kita di bulan Ramadan. Umat-umat lain juga berpuasa. Sama Pak, karena puasa ini adalah satu tradisi kuno sejak zaman Romawi, sejak zaman dulu. Nabi Adam pun termasuk berpuasa. Nabi Zakaria juga berpuasa. Semua para nabi berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qabli. Bahkan Bapak adanya berbahagia, tidak perintah Tuhan pun perintah dokter bisa berpuasa kita itu. Jadi puasa itu sesuatu yang apa ya, yang memang semacam naluriah diri kita untuk berpuasa. Orang tua kita waktu zaman kuno di Indonesia ada mati geni, ada juga puasa garam, ada juga puasa gula. Itu urusan. Tapi kita orang Islam diberi oleh Allah perintah puasa, dan tata caranya pun dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Setelah qiraatul Quran apa? Sedekah, afdhalus sedekah sedekah fi Ramadan. Yang paling bagus pahalanya untuk sedekah bulan Ramadan. Ya kalau bulan biasa 700 kali lipat, bulan Ramadan lebih tinggi lagi itu. Sedekahnya itu, pahalanya itu. Dan efek positif pada diri kita. Di samping sedekah, dan itu menjadi kebiasaan para sahabat dulu, bahkan Nabi itu pada bulan Ramadan itu seperti angin berlalu kalau menyebar hartanya itu. Kalau dia dapat harta hadiah, sebarkan lagi seperti angin berlalu, disebutkan dalam sebuah hadis. Artinya saking dermawanya para sahabat pada waktu itu. Dan yang keempat atau yang kelima adalah itikaf. Kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari-hari biasa mungkin sholat zuhur itu kita hanya 10 menit. Setelah salam kita pergi. Bulan Ramadan itu kita perpanjanglah sedikit. Tidak usah 10 menit. Kan waktu diberi istirahat dari kantor itu 1 jam. Pakai di masjid 20 menit. Untuk berzikir, mendekatkan diri pada Allah, merasakan nikmatnya diam di masjid. Ya tidak hanya nanti di akhir Ramadan saja itu itikaf semalaman,
bagi orang-orang yang sudah bebas kerja. Tapi kalau bapak-bapak yang kerja, lebih baik kerja yang betul, yang serius, yang amanah, daripada kita nanti mengorbankan kerja untuk kepentingan iktikaf. Iktikaf itu sebisa saja bapak-bapak sekali. Dan yang nanti kita akhirnya akan merasakan bagaimana perasaan kita setelah Lebaran, bahagianya yang sangat luar biasa. Ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tapi dari Mu'adz bin Jabal. Suatu hari Mu'adz bin Jabal datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, awsani nasihatil aku." Kata Rasulullah, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Sedang apa saja fungsimu. Mau jadi pejabat, mau jadi rakyat, mau jadi pedagang, mau jadi politisi. Ittaqillah, takutlah pada Allah. Penting Bapak, dan pada waktu puasa itu kita dididik seperti itu. Dididik Allah melihat kita. Nah, sekarang itu kan kehidupan kita itu dengan apa ya, zaman yang seperti ini, sepertinya Allah jauh. Kita terkena oleh aliran deisme semua. Allah tuh sih di sana aja, jauh sekali. Padahal Allah dalam surat Al-Baqarah 126, dan itu ayat tentang puasa, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau orang-orang bertanya di mana Allah, Allah itu dekat, Maha melihat, Sami'un basirun, mendengar dan melihat. Ah, itu sekarang hilang Pak di hati kita itu, perasaan gitu. Maka kejahatan Bapak lihat Pak, dari mulai ringan sampai berat itu kejahatan sekarang luar biasa. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah pada Allah posisi apapun kamu. Kalau itu sudah menyerap dalam diri kita, wah, kita akan takut betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, hanya orang yang cerdas yang bisa membedakan mana kelakuan yang baik, kelakuan buruk, hanya orang cerdas. Nah, orang bodoh akan memilih yang buruk. Ketika kita masuk neraka, kata Allah, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum. Kamu yang memilih neraka, bukan aku yang memasukkan kamu neraka. Aku sudah kasih dua jalan sabila ini kepadamu. Apakah ini jalan takwa, ini jalan neraka? Kamu milih yang ini, ya silahkan. Itu mah pilihan kita Pak, kata Rasulullah. Maka orang yang cerdas itu bisa memilih mana jalan surga, mana jalan neraka. Yang kedua, wa'at bi sayatal hasanatamha, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Puasa dan besok itu menghapus seluruh dosa kita yang telah lalu, insya Allah. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jangan bohong, jangan dusta, jangan licik. Itu adalah akhlak yang baik. Bahasa kita harus santun, itu akhlak yang baik. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Artinya berbahagia, Ramadan sekarang itu sangat strategis dan berarti bagi kita. Di tengah kehidupan kita yang serba segala, kata Rasulullah itu, badirul bil a'mal fitanan kakit ilaili mudlimin. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran.
aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi arad min ad-dunya. Hati-hati zaman fitnah yang gelapnya seperti gelap malam yang tidak ada bulan bintang. Gelap sekali. Susah membedakan mana yang benar mana yang salah. Pagi hari seorang mukmin beriman, sore harinya kafir. Atau sore harinya beriman, paginya kafir. Mereka menjual agamanya untuk kepentingan duniawi. Ya, mungkin sekarang ya kita terasa bahwa dunia ini seperti Masya Allah melupakan kita untuk kembali ke alam sana. Dan melupakan kita bahwa dunia ini sebentar. Tapi orang-orang sekarang itu luar biasa, segala macam. Seperti mereka tidak punya Tuhan, seperti mereka tidak punya keyakinan bahwa kita akan kembali nanti ke sana. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar akan hal itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu